Halo Sobat Jalan Bos, kita pagi ini mau pergi ke Gasibu ya. Kita mau jalan-jalan, sekaligus kita mau lihat seperti apa sih progres pembangunan Gasibu ya. Hari ini tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun ya. Nah, kita mau lihat sebelum upacara nih, seperti apa sih progres pembangunan Gasibu dan penyatuan Gasibu dengan Gedung Sate ya. Penasaran kan? Yuk kita sama-sama. Oh, belum beres juga kan, Bu? Nah, Sobat Jalan Bos, sekarang kita sudah berada di area Gasibu ya. Nah, ini persiapan untuk acara memperingati 17 Agustus ya. Sudah sedang persiapan ya. Nah, ini kita lihat. Nah, Sobat Jalan Bos, beginilah ya animo dari masyarakat yang ingin menonton ini ya, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Wah, ramai sekali yang melihat ya. Nah, ini gapura yang kemarin dikebut dibangun ya, sedang finishing ya. Wah, ini ya, Pak Dedi sudah siap-siap ya, ada di tengah. Nih bisa kita lihat ya, kereta kencana kirap kuda ya masuk ke halaman Gedung Sate. Wah, gagah sekali ya. Jadi memang ini momen yang pas ya di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini ya. Jabar ya, Pemprov Jabar ya berbenah dan membuat upacara bendera ya yang berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. That's right. Ini ya, kereta kencana sudah melewati area upacara ya, dan sudah keluar ya. Cukup berbeda kali ini ya di momen Dirgahayu Republik Indonesia atau ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun ini ya. Formatnya berbeda. Layar lebar itu. Ini Pak Dedi ya memimpin langsung dari upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun ya. Tuh, Pak Dedi di depan ya. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Sate Bandung sudah mulai dipersiapkan. Di bagian awal, kita bisa lihat pasukan pengibar bendera yang mulai bersiap untuk menjalankan tugasnya. Karena untuk pengibaran bendera seperti ini, semuanya memang harus benar-benar siap. Gerakannya harus kompak, rapi, dan tentunya sesuai dengan aturan upacara. Jadi, sebelum mulai, persiapannya juga nggak bisa sembarangan. Yes! Good job!
Setelah semuanya siap, pasukan pengibar bendera mulai membawa sang merah putih menuju tiang bendera. Pengibaran bendera ini tentunya jadi salah satu bagian yang paling ditunggu dalam upacara Hari Kemerdekaan. Semua peserta berdiri dengan sikap sempurna dan mengikuti proses pengibaran dengan hikmat. Ketemu di sini. Apalagi saat lagu Indonesia Raya mulai berkumandang, suasananya terasa semakin hikmat. Depan duduk. Sok, kapayun. Sok, kapayun. Tinggalin. Sakit. Paling duduk mereka. Kita naik ke sini. Akhirnya, proses pengibaran bendera selesai dan merah putih pun sudah berkibar di tiang upacara. Pasukan Paskibra kemudian mulai kembali dan membubarkan diri dengan tetap rapi dan tertib. Setelah itu, suasananya diiringi lagu Iwan Fals, yaitu di bawah tiang bendera. Iwan Fals. Ini dari tim Paskibra sudah selesai ya melakukan tugasnya untuk melakukan pengibaran bendera. Dan kalau kita lihat Paskibra tadi, keren juga ya. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, mereka bisa melakukan gerakan baris berbaris secara bersamaan, tetap kompak dan kelihatan rapi. Approved. Pastinya nggak gampang untuk bisa seperti itu. Mereka harus latihan berkali-kali supaya gerakannya bisa benar-benar sama dan serasi.
Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita menjadi pesumpah bangsa. Mengeningkan cipta kita panjatkan kepada para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh tanding pada negara kesatuan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Oke, kita lanjut ke rangkaian upacara berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Teks ini tentunya punya arti yang penting buat bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari dasar negara kita. Kalau ngomongin kemerdekaan Indonesia, kita pasti nggak bisa lepas dari yang namanya proklamasi. Lewat proklamasi inilah Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada rakyat Indonesia dan juga kepada dunia. Teksnya memang nggak panjang, tapi maknanya besar banget. Karena dari sinilah Indonesia menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka dan bisa menentukan jalan kita sendiri. Dan sekarang, mari kita dengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh Panglima Kodam 3 Siliwangi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tingkat. Jakarta, 3 Agustus 1945.
Tadi kita mengikuti beberapa rangkaian upacara. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu amanat dari pembina upacara. Untuk upacara kali ini, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, bertindak sebagai pembina upacara. Beliau akan menyampaikan beberapa pesan dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Kira-kira apa saja yang disampaikan? Yuk, langsung kita simak beberapa amanat dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan segenap warga masyarakat Provinsi Jawa Barat dimanapun berada, yang hari ini bersama-sama untuk menundukkan kepala, menyatukan jiwa, mengepalkan tangan, meneriakan pekik merdeka sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus diwujudkan kemerdekaan itu oleh kami, para penyelenggara dan pemangku kepentingan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan. Para perwira tinggi TNI Polri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP, karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman gedung sate yang saya beri nama Panca Rasa, Pasanggrahan Panca Rasa. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh para pejabat instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala BUMD, BUMN yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, unsur organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, para alim ulama, guru, para pelajar, dan semua yang hadir, masyarakat Jawa Barat yang berprestasi. Hadir juga di sini Atta Fatur Rahman, peraih medali emas internasional matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kita sampaikan di sana. Nathanael Wilat Atmaja, juara dunia tingkat 2 Neo Science Olympics. Lupida Pranama, juara medali emas internasional Olimpiade AI. Alana Ratna, silver internasional Olimpiade Science. Ai Asya Citra, juara bronze internasional Olimpiade Science. Faiha Hania, silver internasional Olimpiade Science. Kalista Natalia, bronze internasional Olimpiade Science. Khairina, Olimpiade Entrepreneurship silver. Dan Gaisa, Putri Remaja Jawa Barat 2026. Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sangsaka Merah Putih sebagai simbol dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan sangsaka dengan sempurna. Apa yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak-anak muda yang memiliki spirit patriotik, yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan kehormatan Sangsaka Merah Putih. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri serta anak-anak pelajar Purwakarta Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan barak militer
yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik. Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara. Dan saya ucapkan terima kasih, hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang. Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah. Kami menyampaikan permohonan maaf. 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik, sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan koalisi baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas dari mulai Jatiluhur, Jati Gede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar jaringan listrik dan terang di Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Jalan Bos, demikianlah liputan kita di acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, di 2026 ini ya. Semoga memberikan informasi untuk kita semua. Sampai bertemu di liputan Jalan Bos berikutnya. Dadah. Tepat 17 Agustus 2026 dari ketinggian 1236 mdpl Gunung Pangalengan, Jalan Bos mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Merdeka!